Hai Sobat BKKBN Bali, jumpa lagi bersama kami di podcast Perwakilan BKKBN Provinsi Bali with Talk We Learn. Perkenalkan saya Kris, dan saat ini saya sudah ditemani oleh Bapak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali yang akan berbincang bersama terkait penerapan sistem manajemen anti penyuapan di BKKBN Bali. Namun sebelum kita masuk ke pembicaraan inti ini, mungkin baiknya kita perkenalan dulu ya Bapak. Silahkan Bapak perkenalkan kepada Sobat BKKBN Bali. Ya, terima kasih Sobat BKKBN Bali dalam acara podcast Future Willen. Terima kasih, saya Kepala Perwakilan BKKBN siap menyapa Anda. Baik Bapak, mungkin kita bincang-bincang dari yang awal dulu Pak ya, hari muda-muda. Kenapa sih Pak unit kerja kita ini, khususnya BKKBN di seluruh provinsi itu harus menerapkan yang namanya sistem manajemen anti penyuapan ya Pak? Ya, terima kasih Sobat BKKBN Bali. Tentunya saya jelaskan di sini bahwa BKKBN lagi menerapkan sistem akuntabel, ya, akuntabilitas lembaga yang akan lebih meningkatkan berbagai cara menginovasi lembaga melalui akuntabilitas. Kita tahu bersama bahwa sebenarnya faktor masalah korupsi saat ini menjadi pembahasan tren di berbagai lembaga. Karena korupsi ini mengakibatkan sebuah negara itu bisa saja terjadi kolaps dari sistem manajemen dan juga akan terjadi kemiskinan. Ini yang mengakibatkan sehingga sebagai alasan yang sangat mendetail di dalam bagaimana pemerintahan itu menjadi pemerintahan yang akuntabel. Maka Presiden mengeluarkan satu inpres, ya, instruksi Presiden nomor 10 tentang aksi pencegahan pemberantasan korupsi. Ini ditujukan kepada semua lembaga maupun kementerian dan BUMN ataupun pada semua komponen yang melaksanakan aktivitas menggunakan anggaran negara untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kita di BKKBN diharapkan ada satu upaya-upaya yang tentunya harus kita lakukan dalam hal ini, sehingga kita bisa diberikan kesempatan untuk setiap perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia harus memiliki satu komitmen yang sama untuk meningkatkan akuntabilitas, salah satunya anti penyuapan. Saya kira itu yang sangat penting. Ya, baik Bapak. Nah, kita lihat lagi Bapak ada hasil atau data yang dirilis oleh KPK itu Bapak ya, ada namanya jenis tindak pidana korupsi atau Tipikor dari tahun 2004 sampai dengan Oktober 2022 itu ternyata didominasi oleh penyuapan sebesar 66%. Menurut Bapak sendiri definisi penyuapan itu seperti apa ya Pak ya, sederhananya? Ya, kita ketahui bahwa sebenarnya sistem anti penyuapan ini seringkali terjadi di dalam faktor kepentingan. Kepentingan apakah itu lembaga ataupun sebuah organisasi yang mengelola anggaran negara. Seperti awal tadi saya katakan bahwa apabila kalau menghindari hal-hal ini, maka kita diharapkan untuk meningkatkan kewaspadaan di dalam anti penyuapan itu sendiri. Karena kita melihat bahwa fakta hari ini menceritakan bahwa seringkali terjadi pada lembaga-lembaga negara yang dalam hal ini pimpinan itu bisa saja memiliki kepentingan. Kalau pimpinan tidak berpikir akuntabel atau tidak memikirkan masalah SMAP, maka sistem ini akan terabaikan. Maka kita berharap bahwa kalau pimpinan itu menegakkan, maka hal ini juga akan dikurangi di dalam sebuah organisasi. Karena anti korupsi, anti penyuapan ini kan yang sangat hari ini banyak berkembang di lembaga-lembaga negara, terutama institusi pemerintahan, institusi pemerintah sampai hari ini. Jadi kita melihat bersama bahwa terjadi 66%-nya itu memang fakta yang hari ini menceritakan bahwa terjadi penyuapan. Jadi begitu.
Ya, baik Bapak. Nah, di sistem manajemen anti penyuapan SNI ISO 37001/2016 ini juga adalah istilah gratifikasi Bapak ya. Menurut Bapak, perbedaan antara suap dan gratifikasi itu seperti apa ya Pak ya? Eh, Sebenarnya suap dan gratifikasi. Kalau suap itu diberikan di dalam porsi tertentu untuk menginginkan sesuatu. Artinya, contohnya saya menginginkan, maka harus saya menyuap supaya harapan saya itu bisa mulus. Kalau misalnya suap itu sendiri, itu sebenarnya mengarah kepada memuluskan suatu proyek dan lain sebagainya. Diberikan di depan ya, gitu Bapak betul. ya? Jadi di depan tuh kadangkala itu semua bisa dilakukan dengan berbagai cara, makanya anti suap dan melakukan apa itu pemberian sesuatu kepada orang lain ini kan kalau tidak sesuai dengan aturan, ya itu dikatakan bisa membuat gratifikasi dan lain sebagainya. Jadi ini kan kita harus melakukan suatu tindakan yang betul-betul nyata di dalam hal-hal seperti ini. Karena kita melaksanakan kegiatan atau aktivitas pemerintah melalui yang berindikasi pada masalah anggaran, maka kedua hal ini harus kita antisipasi. Karena kita tidak memiliki kepentingan apa-apa. Yang terpenting itu adalah bagaimana pekerjaan itu bisa terselesai dengan baik tanpa kita memberikan gratifikasi atau melakukan suap untuk melancarkan kepentingan. Jadi faktor-faktor kedua hal ini memang sangat dominan. Dominan apabila tidak diawasi secara internal. Kali ini BKKBN kita diharapkan harus ada tuntutan sertifikasi melalui Badan Sertifikasi Nasional atau BSN yang sifatnya akan mengakui bagaimana BKKBN itu bisa melakukan akuntabilitas melalui yang dikenal dengan ISO 37001/2016. Jadi ini sebagai sertifikasi yang diakui oleh negara melalui Badan Sertifikasi Nasional atau BSN untuk bisa merekomendir lembaga-lembaga yang mana yang mau menegakkan masalah penyuapan dan gratifikasi itu sendiri. Jadi itu. Ya, baik Bapak. Nah, kalau kita lihat saat ini kan BKKBN Bali sedang proses penerapan SMAP ini Bapak ya. Jadi sudah sampai pengembangan kebijakan dan dokumentasi. Menurut Bapak sendiri, seandainya kita sudah betul-betul menerapkan SMAP, bagaimana peran SMAP ISO 37001/2016 ini membantu dalam mendeteksi penyuapan di lingkungan BKKBN Bali Bapak? Ya, sebenarnya yang tentunya harus kita kuatkan di sini adalah kita harus menerapkan masalah hal yang berorientasi pada perilaku. Artinya anggaran yang kita gunakan itu adalah untuk kepentingan program. Makanya kita sampai hari ini dikenal dengan yang dikenal dengan istilah anggaran ikuti program, bukan program, bukan anggaran ikuti fungsi. Money follow program, money Bapak follow ya. Program atau money follow function. Jadi kita lebih kenal istilah ini bahwa kalau ikuti program, maka anggaran itu akan sudah diatur sesuai dengan fakta dan juga dengan rentetan kegiatan yang tentu akan dilakukan. Tetapi kenyataannya sampai hari ini kan, ya kalau khusus di lingkup BKKBN, saya lihat sampai hari ini kan kita tidak pernah menyuap apalagi melakukan gratifikasi. Karena anggaran BKKBN melalui anggaran APBN, anggaran yang berbasis kinerja yang sudah ditempati di BKKBN itu sudah diplotkan di semua kegiatan yang berorientasi pada pelaksanaan kegiatan di lapangan atau langsung kepada sasaran. Sejauh ini, kalau saya melihat di BKKBN, sebenarnya masalah gratifikasi penyuapan itu sangat kecil
Tetapi yang kita lihat saat ini adalah pemanfaatan daripada optimalisasi pemanfaatan daripada anggaran ini memang begitu tidak mencapai sebuah hasil yang maksimal. Dalam artian tidak begitu optimal, istilahnya seperti itu. Kita tidak maksimalkan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lembaga dan juga negara. Karena kita memiliki program-program yang berorientasi pada bagaimana kita bisa maksimalkan untuk membawa kesejahteraan kepada keluarga. Jadi dasar inilah yang menjadi satu pokok pikiran kita bahwa mengapa kita juga harus bekerja di dalam sistem SMART atau sistem pengendalian penyuapan itu sendiri dan juga gratifikasi. Tadi saya katakan bahwa kalau di BKKBN berbasis kinerja, program, anggaran, itu harus ada hasilnya, ada outcome-nya. Karena kita BKKBN sudah diatur dari proses sampai pada input, sampai pada output, sampai outcome, itu harus sudah terproses. Maka setiap anggaran itu keluar, itu harus ada hasil yang kita lihat di situ. Jadi BKKBN itu sudah diatur sedemikian rupa, sehingga kita bekerja dengan anggaran, kegiatan itu harus ada outcome-nya atau output-nya. Kalau tidak bisa seperti ini, maka bisa saja kita dikatakan tidak akuntabilitas yang mengakibatkan ya gratifikasi dan juga penyuapan bisa saja terindikasi. Oleh karena itu BKKBN dituntut untuk harus betul-betul mengarah pada masalah-masalah ini. Mengarah untuk bagaimana menciptakan akuntabilitas. Maka BKKBN saat ini kita berharap kita sosialisasi terus untuk di semua lingkup kerja kita sampai di kabupaten kota. Karena kalau kita provinsi menggerakkan hal ini, maka ini akan menjadi satu tumpuan dan harapan kita bisa terlaksana di kabupaten kota. Jadi saya kira kalau sejauh ini di BKKBN, ya seperti mekanisme ini yang kita lakukan. Sehingga kita semua memahami betapa pentingnya kegiatan ini dan berimbas pada anggaran ini harus bermuara di mana dan bermanfaat dan memiliki dampaknya di mana. Jadi harus memahami betul kalau hanya kita kerja tanpa kita memiliki tujuan atau goal, ya kita tidak akan mencapai sebuah hasil yang maksimal. Karena ya sifatnya kita bekerja dengan kondisi seadanya gitu, apa adanya gitu. Yang penting jangan kita mengarah kepada orang bilang apa adanya dibalik menjadi ada apanya. Jadi kalau kita bekerja apa adanya, ya kondisinya begitu karena apa adanya, ada apanya. Makanya kita bekerja hal-hal begitu rutinitas aja. Tetapi kita tidak bisa mencapai sebuah hal yang lebih maksimal di sana. Jadi saya kira itu yang penting. Saya kira itu. Iya, baik Bapak. Nah, untuk di struktur SMAP sendiri Bapak itu kan ada yang namanya FKAP maupun manajemen puncak. Nah, kalau Bapak selaku kepala perwakilan, selaku manajemen puncak Bapak, bagaimana komitmen Bapak selaku manajemen puncak dalam rangka menerapkan sistem manajemen anti penyuapan ini Bapak di BKKBN Bali? Ya, saya sebenarnya sebagai koordinatornya lembaga ini, sebagai pemimpin ya, katakanlah seperti itu. Memang kita harus betul-betul, pemimpin itu kan, orang bilang kalau pemimpin itu, kalau ibaratkan ada kayak sebuah air. Kalau air itu di puncak sana itu mengalir dengan bersih. Maka akan ke bawah pun akan bersih dinikmati sampai ke muara. Kehilirnya. Tapi kalau di atas puncak atau di hulu itu sudah kotor, maka otomatis akan mengalir ke bawah pun akan jadi kotor. Jadi seperti itu. Jadi seorang pemimpin itu kan bukan saja sebagai kepala atau leadernya, tapi dia juga harus memaknai tugas dan tanggung jawabnya seperti apa yang tadi saya katakan.
harus ibaratkan seperti air yang mengalir. Kalau di hulu sana bersih, maka akan ke muara juga akan bersih. Tapi kalau di atasnya kotor, ya ke bawahnya juga akan jadi kotor. Jadi air itu tidak akan bersih. Jadi konsep-konsep inilah yang tentunya harus kita lakukan. Mari kalau kita mau berakuntabel, ya harus kita mulai dari pimpinan. Pimpinan. Mari kita berbicara tentang akuntabilitas, tentang lembaga yang bersih dari gratifikasi, dari korupsi, atau penyuapan dan lain sebagainya. Kalau seperti itu ya pimpinan juga harus mengaca begitu. Artinya harus mengevaluasi diri. Tetapi kalau pimpinan yang karakternya seperti tadi ibaratkan air, ya karakternya begitu, ya otomatis anak buah pun pasti mengatakan, masa pimpinan saya model begitu, baru dituntut saya harus akuntabilitas. Jadi ini semua itu kan rangkaian leadership yang harus kita jabarkan di dalam sebuah organisasi. Organisasi itu mau ingin baik dan ingin bisa berjalan sesuai dengan tatanan aturan, maka harus dari hulunya, dari puncaknya. Dari hulunya. Kalau pimpinannya itu sebagai leadership yang menerapkan sistem organisasi yang benar, yang sesuai dengan harapan, maka organisasi itu akan mengalami sebuah dinamika, akan berubah dalam setiap saat. Dan ada terjadi orang-orang di dalamnya akan timbul inovasi-inovasi dan timbul pemikiran-pemikiran yang baru. Jadi tidak monoton. Kalau organisasi itu kalau kita mau bersih, maka kita harus bersih-bersih. Kita bersih dari atasnya sampai ke bawah harus kita bersih. Tetapi saya katakan bahwa kalau ibaratkan air ya, kita mau bersihkan air ini karena di atasnya udah kotor. Sampai kapanpun air ini sampai ke muara pun tidak akan bersih. Ini yang tentunya kita harus tanamkan dan kita lakukan. Mari kita kerja secara profesional. Seringkali saya katakan bahwa kerja profesional, orang yang profesional itu dia selalu lebih memikirkan bagaimana terjadi sebuah dinamika sebuah lembaga. Dinamika sebuah lembaga itu mengalami sebuah peningkatan. Tidak bisa monoton. Tidak bisa hari ini kita hidup dalam sebuah lembaga hanya begitu-begitu saja. Kita ibaratkan lembaga itu kalau mau maju, maka kita bekerja profesional. Profesional seperti lembaga yang kerjanya setiap hari komersial. Jadi lembaga BKKBN kita kalau jadikan sebagai value komersial, artinya kita mencari sebuah nilai komersial atau value market kita ini bagaimana supaya bisa menjual lembaga ini secara profesional. Maka dibutuhkan orang-orang yang selalu berpikir global gitu. Jangan berpikir in the box gitu. Artinya berpikir hanya lingkup kerjanya. Berpikir hanya hari ini perutnya yang dipikirkan. Tetapi dia tidak memikirkan bagaimana lembaga ini menjadi lembaga yang besar. Kita harus berpikir seperti itu. Kalau mau lembaga ini menjadi lembaga yang dipercaya dan besar, ya harus kita out the box. Kita harus out the box. Dan kita memikirkan sebuah perubahan. Maka ya hal-hal seperti ini kecil sekalipun, anggaran kita sekecil sekalipun, maka anggaran ini memang harus dilakukan. Makanya kita di BKKBN kan namanya punya tim. Tim ini adalah yang diasosiasikan bahwa tim ini suatu ketika dia akan tampil, dia memiliki tujuan kemenangan atau victory. Harus tim itu victory. Kalau tim itu tidak pernah memikirkan sebuah kemenangan, maka kapan mau tim itu mau mencapai sebuah kemenangan dan tujuan itu akan tercapai. Jadi banyak hal yang tentunya kita bisa belajar dari sana, belajar untuk bagaimana kita berbicara tentang sebuah lembaga. Yang penting ya pimpinan itu harus betul-betul sebagai leadership ya, leader yang betul-betul pemimpin yang profesional dalam bidangnya. Jadi kita tidak butuh orang yang pandai, orang yang pintar, tetapi orang yang jujur. Harus jujur perilakunya,
apa yang dia bekerja dia penuh tanggung jawab. Jadi karena banyak orang pintar juga saat ini kan banyak menipu juga. Banyak menipu orang lain. Pintar-pintar tapi banyak menipu orang lain. Ini yang tidak dikehendaki oleh lembaga. Karena banyak orang pandai jadinya lembaga itu hancur. Tetapi kita tidak menjiwai tugas dan tanggung jawab kita. Biar kita tidak pintar tetapi perilakunya atau attitude-nya baik, perilaku moralnya baik. Itu yang kita butuhkan. Yang penting kerja jujur, bertanggung jawab, tepati waktu, terus menghargai sesama, menghargai atasan, loyal terhadap organisasi dan atasan. Itu yang sangat penting. Berkarakter ya Bapak? Ya, itu yang saat ini kita butuhkan. Dan kita berharap kita bisa lakukan. Makanya mengapa sampai kita tes pegawai itu harus ada wawancara. Wawancara itu karena di atas kertas itu orang, kita semua bisa pandai mengisi. Bisa mengisi soal-soal dengan cepat dan baik. Tetapi belum pernah kita tatap muka untuk kita wawancarai dan kita tahu persis secara psikologi orang belum tahu dia berbicara, hatinya bisa terbaca dari apa yang dia bisa bicara dan bisa gerak-geriknya orang bisa baca. Kalau orang psikolog kan dia itu bisa baca dari mimik mukanya, pembicaraannya, terus permainan matanya dan macam-macam. Jadi kita bisa baca, oh gini. Dari non-verbal ya, non-verbal. Jadi kita bisa lakukan hal-hal ini. Jadi setiap mau terima itu kan harus ada tahap wawancara. Wawancara itu berarti tatap muka yang perlu kita cari tahu. Karena kita andalkan hitam di atas putih, dia mengisi soal semua, dia isi apa saja yang kita harapkan. Tetapi nyatanya moralnya tidak baik, attitude-nya tidak baik. Dan suatu ketika tidak memberikan suatu kepercayaan atau trust terhadap sebuah lembaga. Ini kan jadi persoalan, jadi ancaman, namanya ancaman internal. Yang suatu ketika lembaganya kita mau mengalami sebuah dinamika, tetapi persoalan yang kita alami tidak bisa berjalan. Jadi seperti itu. Oleh karena itu ya kita perlunya sebuah kemajuan sistem manajemen anti penyuapan yang harus betul-betul kita tegakkan di BKKBN. Ya, baik Bapak. Ya mudah-mudahan dengan Bapak di manajemen Pucak selaku pimpinan manajemen BKKBN Bali, BKKBN Bali bisa menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dengan baik Bapak. Baik Bapak, untuk mengakhiri bincang-bincang kita hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada ASN perwakilan BKKBN Provinsi Bali maupun mitra kerja dan stakeholder terkait penerapan SMAP ini Bapak. Ya, sobat BKKBN Bali melalui We Talk with Land yang kita lakukan di hari ini, podcast kita, mudah-mudahan bisa diikuti terus karena berbagai muatan, berbagai informasi yang kita bisa tampilkan di podcast BKKBN. Yang saya tentunya harapkan kepada semua teman-teman di lingkup perwakilan BKKBN dan juga kepada Bapak Ibu, teman-teman di kabupaten kota se-Provinsi Bali yang menangani program Bangga Kencana. Kita tahu bersama bahwa BKKBN ini, BKKBN Provinsi lagi gencar-gencarnya kita mewujudkan zona integritas melalui ISO 37001 2016. Ini sebagai salah satu ikon komitmen yang nantinya tahun 2024 kita ingin untuk sertifikasi. Jadi sekarang tahap ini kan tahap perlengkapan dokumen dan lain sebagainya dan kita banyak sosialisasi. Oleh karena itu suatu ketika dihubungi untuk berpartisipasi di dalam survei atau informasi-informasi lainnya, kita harapkan bahwa harus ada partisipasi. Karena kegiatan ini sangat penting untuk bagaimana kita menuju zona integritas, menuju ISO, dan juga bebas korupsi, dan juga bebas melayani yang akan kita lakukan ke depan untuk BKKBN di Provinsi Bali. Saya kira demikian dan sukses selalu bagi kita semua.
sehingga kita bisa capai zona integritas WBK maupun WBM, dan juga yang kita ingin segera kita bisa raih adalah ISO 37001 2016. Demikian. Baik, Sobat BKKBN Bali, untuk mengakhiri sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatannya pada hari ini. Untuk menutup perbincangan kita hari ini, Bapak mungkin mohon izin untuk Sobat BKKBN Bali untuk subscribe, likes, and comment medsos BKKBN Bali di Instagram dan Twitter @BKKBN Bali, YouTube dan fanpage Facebook di BKKBN Bali. Pak, berencana itu keren.